Halo Dirayakta, kembali lagi bersama aku Hani Noviani. Di sini kita akan membahas mengenai tugas latihan dari RPS AKL 2. PT PON memiliki 80% SOL, kepemilikannya SOL 80%. Kemudian SOL juga memiliki 15%-nya PON. 15%-nya PON. Kemudian, kedua transaksi investasi tersebut diperoleh pada nilai yang sama dengan nilai buku aset neto. Kalau kata-katanya nilainya sama dengan nilai buku aset neto, yang mana nilai perolehannya sama kayak book value-nya, atau implied value sama kayak book value-nya. Berarti di sini kita bisa tahu kalau excess value-nya pasti 0. Kemudian pada tahun berjalan, berikut pendapatan terpisah, belum termasuk pendapatan investasi dari kedua perusahaan afiliasi, yaitu PON 6 juta, kemudian SOL 3 juta. Pertama, ngitung laba bersih. Konsolidasi jika PT PON menggunakan yang pertama saham treasury, yang kedua pakai konvensional. Oke, pertama kita pakai saham treasury dulu. Nah, karena di sini tidak ada pembagian dividen, maka kita bisa pakai tabel alokasi yang ini. Sebenarnya pakai dividen juga bisa, cuman ada detailnya gitu. Nah, kita mulai masuk, biasa kita di sini tulis langsung separate income-nya atau pendapatan operasionalnya ya, yaitu P 6 juta, kemudian S 3 juta. Nah, kemudian persentasenya ditulis. Jadi, P memiliki S 80% kan, kita tulis di sini 80%. Kemudian, S memiliki P 15%. Ini kita tulis di sini. Nah, udah gitu, kita mulai mengalokasikan satu persatu si separate income-nya. Nah, jangan lupa kita harus ngealokasiin separate income-nya sesuai dari urutannya ya, dari cucu ke anak, baru ke parent. Nah, karena di sini nggak ada cucu, berarti langsung dari anak ke parent. Anaknya di sini siapa? Anaknya di sini S. Berarti kita mulai alokasiin income-nya S, 3 juta, dialokasiin atau diproporsikan sebanyak kepemilikannya P, yaitu 80%. Kita tulis di sini 2.400.000. Karena sudah dialokasikan ke P, income yang S, 3 juta ini, maka income punyanya S kita kurangi dengan 2.400.000 juga. Nah, di sini selisihnya, sisanya yaitu ke NCI 600.000. Dari 3 juta dikurangi 2.400.000. Atau NCI di sini bisa kita cari dengan 3 juta dikalikan dengan sisanya ya, 100% dikurangi 80% yang ini, yaitu 20%. Yaitu bakalan sama hasilnya 6 juta. Kemudian di sini kita bisa dapat yang namanya consolidated income-nya, punyanya P, yaitu sebesar 8.400.000, atau kita bisa hitung laba bersih konsolidasinya. Diperoleh dari income, separate income-nya punya P, ditambah income from S, 2.400.000, didapat 8.400.000. Kemudian kalau misalkan kita pakai metode konvensional, ini tuh bisa dihitung dari sini. Kan kalau misalnya pakai konvensional, kita pakai persamaan linear dua variabel ya. Jadi kita bikin semuanya ada variabelnya. Misalnya di sini P sama dengan 6 juta dari separate income-nya 6 juta, kita tulis 6 juta ditambah income from S ya. Nah, laba totalnya P ini tuh diperoleh dari laba operasionalnya separate income ditambahin sama income dari 80% kepemilikannya di S. Jadi kita tulis 80% dikali S. Begitupun juga S. S laba
Total labanya yaitu didapat dari separate income-nya 3 juta ditambah pendapatannya dia selama dia memiliki kepemilikan 15% sahamnya P. Oke, nah di situ kita mulai ngesubstitusiin. Kalian bisa ngesubstitusiin dari S ke P ataupun dari P ke S. Nah kalau di sini dia ngesubstitusiinnya dari S ke P. Jadi kita tulis persamaan P-nya dulu. Di sini P sama dengan 6 juta ditambah 80%. Nah, S-nya yang ini kita ganti sama persamaannya S. 3 juta ditambah 15%. Kemudian kita mulai mengkalikan ya. 6 jutanya tetap ditaruh, terus 80%-nya kita mulai dikali silang. 80% dikaliin 3 juta, 2 juta 400, kemudian 80% dikaliin 15% P, yaitu didapat 12% P. Nah, sehingga kita pindah ruas ya, 12% P ini dipindah ruasin ke sebelah kiri. Jadi di sini P-nya kan ini 1P ya. 1P atau sama dengan kayak 100%. Nah, jadi di sini 100% dikurangin sama 12%. Didapat 88% P sama dengan kita jumlahin 6 juta ditambah 2 juta 400. Didapat 8 juta 400. Kemudian P sama dengan ini tinggal dibagiin ke bawah. Pindah ruas juga 8.400.000 dibagi 88% didapat 9.545.455. Nah, udah didapat nih P sama P-nya. Nah, tinggal kita cari S, balik ke sini ke persamaannya yang S. S sama dengan 3 juta ditambah 15% P. Tinggal dikaliin aja. S sama dengan 3 juta ditambah 15% dikali P-nya dimasukin ke sini. Jadi didapat S-nya ini tuh sebesar 4.431.818. Nah, jadi consolidate income-nya kita bisa hitung dari 85% dikalikan dengan P. 85% dari mana nih? Kenapa enggak 20%? Karena di sini PT PON kan punya 80% kepemilikannya Sol. Nah, buat consolidate income ini kita bisa ngitung dengan cara persentasenya 100% dikurangi 15%. Jadi yang ini ya, yang punyanya Sol ke P. Jadi 100% dikurangi 15% kan, didapat 85%. Baru dikalikan dengan labanya P. Nanti didapat consolidate income-nya 8.113.636. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau pakai cara ini, ada cara lain yaitu CI sama dengan separate income punya P ditambah income from S. Nah, separate income punya P berapa? 6 juta kan? 6 juta ditambah income from S. Income from S didapat dari sini. Jadi, kan income from S-nya tuh dari sini 80% dikali S. 80% kali S dikurangi sama yang ini. Sama yang 15% P. Oke, mungkin kalian di sini bingung ya. Ini aku jabarin lagi. P ke S 80%. Terus S ke P di sini 15%. Nah, di sini nyari consolidate income sama dengan separate income punya P 6 juta. 6 juta ditambahin sama apa yang dia dapat dari S. Yang dia dapat dari S kan 80% yang ini. Jadi di sini emang rumusnya selalu kayak gitu ya, separate income ditambahin sama apa yang dia dapat dari S 80% dikurangi apa yang dia kasih ke S yaitu 15%. Nih gitu.
Jadi di sini bisa langsung ketahuan separate income-nya didapat dari 6 juta ditambah sama 80% dikaliin sama S yaitu 4.431 dikurangi 15% dikaliin sama 9.545.455. Nanti didapat hasilnya sama ya, 8.113.636. Oke. Maaf ya tulisannya jelek. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, yang ini kita baca lagi. PT Pundi ngakuisisi 70% saham di PT Emas. Berarti di sini kita gambar di sini P, di sini ke S, 70%. Terus udah gitu harganya 238 pada 2 Januari 2019. Ketika ekuitas PT Emas terdiri dari modal saham 200.000, kemudian saldo labanya 50 juta. Terus, jika dalam perhitungan nilai investasi atas nilai buku aset neto, PT Emas terdapat kelebihan. Hal ini disebabkan oleh paten yang diamortisasi selama periode 10 tahun. Selama 9.000 per tahun, PT Pundi mencatat investasinya di PT Emas selama 2019 adalah sebagai berikut. Oke, kita catat dulu nih, kita nyari excess value-nya dulu, karena di sini udah disebutin kalau misalnya ada kelebihan ya, karena ada paten. Nah, kita mulai nyari nih, caranya adalah kita mulai tulis consideration paid atau yang dia bayarin nih selama ngakuisisi 70% saham di PT Emas, yaitu di 238.000 ya, yang ini. 238.000. Terus kita cari implied value-nya dengan cara dibagi aja 238.000 dibagi sama kepemilikannya yaitu 70%. Nanti didapat implied value-nya sebesar 340.000. Kemudian implied value ini akan dikurangi dengan book value-nya punyanya PT Emas. Ada PT Emas, dia punya modal saham, yaitu capital stock sebesar 200.000, kemudian ada saldo laba atau return earning sebesar 50.000. Nah, jadi book value-nya ketika ditotalin ada 250.000, sehingga patennya dia punya nilai 90.000. Didapat dari 340.000 dikurangi 250.000. Nah, karena patennya ini tuh punya masa manfaat selama 10 tahun, berarti dia harus disusutkan atau diamortisasikan per tahunnya, yaitu sebesar 9.000, karena masa manfaatnya 10 tahun. Jadi, 9.000 didapat dari 90.000 dibagi sama 10 tahun. Kemudian, karena di sini pada tahun 2019 ya, kemudian di sini PT Emas ngakuisisi di tahun 2020, makanya kita nyari sebenarnya berapa sih nilainya paten di tahun 2020. Oke, jadi di awal tahun 2019 dia tuh patennya 90.000 kan. Kemudian kita mau nyari nih paten di awal tahun 2020 selama 1 tahun. Nah, berarti kan karena paten dia punya masa manfaat dan bisa diamortisasikan, berarti kita harus menyusutkannya gitu. Jadi di sini kita kurangin sama 9.000 karena dia baru disusutkan sama 1 tahun dari 2019 ke 2020. Sehingga unamortized excess-nya yaitu menjadi 81.000. Kemudian kita lihat lagi di sini ada biaya investasi. Biaya investasinya yaitu 238. Kemudian ada penghasilan dari emas kali ya, dari PT Emas yaitu sebesar 21.700, kemudian dividennya didapat 14.000. Nah, sehingga investment in E di akhir tahun 2019 atau di awal tahun 2020 ini tuh menjadi 245.700. Kemudian kita baca lagi. Pada 3 Januari, PT Emas mengakuisisi 10% saham PT Pundi dengan nilai wajar 60.000 sama dengan nilai buku. Tidak ada transaksi laba antar perusahaan yang terjadi. Pendapatan dan dividen untuk 2020 adalah sebagai berikut. Nah, di sini tuh dia bilang nilai wajarnya sama kayak nilai buku. Berarti kita bisa langsung tahu gitu kalau excess value-nya ini tuh
udah nggak ada atau 0. Nah, di sini dikasih tahu ada pisahkan penghasilan atau separate income. Dari P itu 120, kemudian dari E 50.000, dividen PT Pundinya 60.000, dan dari E-nya 30.000. Nah, ini kita nyari saldo investasi punyanya P di akun PT Emas pada 31 Desember 2020. Pakai pendekatan treasury stock. Terus yang kedua, kita harus menghitung besarnya kepentingan pihak non-pengendali atau NCI dari laba bersih. Pakai metode konvensional, kemudian nentuin jumlah pendapatan PT Pundi dari PT Emas, yaitu income from E. Oke, kita mulai cari. Pertama kita disuruh nyari saldo investasi PT Pundi. Saldo investment in E per 31 Desember. Nah, ini pakai metode treasury share. Nah, kita tulisin lagi nih separate income-nya berapa. Di P itu 120.000 dari sini ya. Kita tulis lagi, terus di PT Emas 50.000. Kemudian persentasenya didapat dari mana? Dari PT Pundi mengakuisisi 70% di PT Emas. Berarti kita tulis di P-nya ini 70%. Kemudian di E-nya kita bakalan tulis sebesar 10%. Kepemilikannya punya E. Jadi ini tuh persentase dia kepemilikannya berapa persen gitu loh ke perusahaan lain. Ke perusahaan E. Nah, kemudian karena di sini ada paten, kita harus dikurangin paten dulu sebelum kita mau mengalokasikan laba dari anak ke parent. Jadi kita kurangin dulu paten, yaitu sebesar 9.000. Terus ada dividen income dari P sebesar 10%. Yang ini didapat dari 10% dikaliin sama labanya di sini, 60.000. Kemudian setelah ditambah dan dikurangkan, income punya P tetap 120.000, kemudian income punya E menjadi 47.000. Kemudian di sini barulah kita mengalokasikan labanya. Nah, labanya ini dari E ke P ya, dari anak ke parent-nya. Yaitu tinggal kita kaliin aja 47.000 dikaliin sama 70%. Baru nanti di sini didapat 32.900. Nah, karena income-nya udah dialokasiin ke P, maka income punya E akan berkurang juga sama 32.900. Nah, oke, jadi gini. Dari P, ini ada S. S, dia punya income sebesar 50.000. Nah, S ini tuh dia punya kepemilikan ke P 10%. Nah, di sini income awalnya 50.000. Nah, income dia tuh bakalan dapat lagi income dari dividen. P ini tuh dia ngasih dividen sebesar 60.000. Nah, saat P ngasih dividen ke semua pemilik sahamnya, otomatis E juga bakalan dapatnya sesuai proporsinya, yaitu 10%. Nah, jadi 10%-nya dikaliin sama 60.000, didapat 6.000. Setelah kita mengalokasikan dari laba E ke P, kita harus mengeliminasi dividen dari P ke E. Kenapa? Karena ini itu menggunakan metode treasury. Nah, jadi kalau misalnya metode treasury, kita tuh sebenarnya nggak bisa gitu ngasih dividen. Karena misalkan kayak saham nih, kan sahamnya ada yang beredar sama yang nggak beredar. Ketika sahamnya treasury atau sahamnya udah ditarik, ada saham terus ditarik ke perusahaannya, maka perusahaannya ini tuh dia nggak bisa ngasih dividen ke treasury-nya lagi dong. Dia tuh cuma bisa ngasih dividennya itu ke saham yang outstanding. Nah, ini juga sama, makanya kita harus ngurangin dividen yang udah tadi dibagiin gitu loh ke yang sebesar 10%. Yaitu sebesar 6.000. Jadi ini emang sebenarnya sistemnya kayak udah ditambah baru dikurangin lagi gitu. Terus udah gitu makanya didapat consolidated income sebesar 146.900, didapat dari 120.000 ditambah 32.900 dikurangi 6.000.
Nah, kemudian NCI expense-nya didapat dari 47.000 dikurangin dari income yang udah dialokasiin ke P, itu 32.900, didapat 14.100. Nah, kemudian di sini ada investment in E pada 1 Januari 2020. Di sini kan dari sini ya, dari soal. Sebesar 245.700. Kemudian kita tambahin income from E, yaitu sebesar 26.900 dan dikurangin dividen dari E, yaitu 21.000. Ini income from E-nya didapat dari sini. Dari perubahan income. Didapat dari pertambahan dari alokasi laba, terus dikurangin dari eliminasi dividen. Baru kita kurangin dividen dari E, yaitu sebesar dividen punya E, yaitu 30.000, kita kaliin sama kepemilikannya 70%. Didapat investment in E pada 31 Desember, yaitu sebesar 251.600. Kemudian di sini kita lanjut ke soal nomor 2. Ini di sini kita nyari NCI. Nah, buat nyari NCI ini pakai metode konvensional. Nah, caranya kita pakai di sini. Kita bikin yang tadi. Kalau pakai metode konvensional berarti rumusnya separated income. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu kita pakai metode konvensional. Nah, di sini rumusnya kayak biasa, separated income ditambahin sama income from-nya. Nah, di sini kita tulis ya, P ini tuh dia punya separate income-nya berapa, yaitu 120.000 ditambahin sama income from, atau dia punya pendapatan dari siapa lagi, dia bakalan punya pendapatan dari E ya, sebesar 70%. Maka di sini kita tulis 120.000, maaf, 120.000 ditambahin sama 70% dari E, terus jangan lupa kita kurangin sama 70% dikaliin sama amortize dari paten, yaitu 9.000. Nah, udah gitu baru kita bikin persamaan yang lebih sederhananya, didapat yaitu P, income punya P totalnya itu 113.700 ditambah 70% E. Terus udah gitu kita bikin juga persamaan punyanya E. Laba total dari E yaitu didapat dari separate income punya E, yaitu kita lihat di soal berapa, 50.000 ditambah dengan income lain dari E, yaitu dia punya income 10% ke P. Nah, udah gitu kita tinggal substitusiin aja. Kita masukin persamaan E ke P. Nah, kita tulis dulu nih persamaan P-nya. 113.700 ditambah 70% dikaliin E. E-nya kita ganti dengan persamaan yang ini. 50.000 ditambah 10% P. Kemudian kita tinggal hitung lagi ya, tinggal dikali silang. 113.700 ditambah 70% dikaliin sama 50.000, 35.000 ditambah 70% ditambahin dikali 10% P, yaitu 7% P. Nanti didapat di sini kita pindah ruas. Kan di sini 1P bakalan sama kayak 100% P. Nah, baru di sini 100% P kita kurangin sama 7% P. Karena ini pindah ruas dari plus menjadi minus. Jadi didapat 93% P sama dengan 113.700 ditambah 35.000, yaitu sebesar 148.700. Nanti didapat nilai P yaitu sebesar 148.700 dibagi 93% atau sama kayak 159.892. Udah didapat P-nya, baru kita masukin ke persamaan E buat tahu total labanya E berapa. Yaitu didapat dari 50.000 ditambah 10% dikaliin sama P, yaitu 159.892. Yaitu sebesar 65.989. Nah, baru nih di sini NCI-nya bisa kita hitung dengan cara 30% E dikaliin
dikurangin sama amortisasi. Nah, kenapa ya di sini tuh 30% gitu? Enggak 90%. Karena kita fokus dari P ke E-nya doang. Di sini P ke E. Di sini kan 70% mengakuisisi. Baru dari E ke P. Di sini 10%. Nah, kita cuma nyari di kotak E-nya doang. P punya 70%, berarti di sini sisanya NCI yaitu sebesar 30%. Kalau misalkan kita lihat NCI punyanya P, yaitu ada 90%. Jadi di sini kita cuma nyari NCI punyanya E. Yaitu kita hitung dengan cara 30% dikali net income punyanya E, yaitu sebesar 65.989, dikurangi amortisasinya, yaitu sebesar 30% dikaliin sama 9.000, yaitu sebesar 17.097. Oke. Kita bakalan next ke metode treasury share. Yang di sini nyari investment in P. Income from E sama investment in E. Nah, di sini kita udah ngitung ya kalau pakai metode treasury. Yang tadi didapat dari penjumlahan dari 32.900 dikurangin sama 6.000. Kemudian investment in E-nya juga kita udah dapat yang tadi udah kita hitung 251.600. Didapat dari investment yang awal banget yang dari soal 245 ditambah income from E yang udah kita hitung dari sini dikurangin sama dividen E, didapat dari 30.000 dikaliin sama kepemilikannya 70%. Oke, kalau misalkan pakai metode konvensional, ini bisa kita hitung pakai 90% dikaliin P, yaitu 159.892. Ini didapat P dari sini ya, dari yang udah kita hitung pakai metode konvensional. Baru tinggal dikaliin aja consolidated income-nya, yaitu sebesar 143.903. Nah, ini ingat lagi, 90%-nya harus hati-hati. Jadi, persentasenya kita harus pakai yang 100% dikurangin sama dari PT Emas ke parent-nya. Bukan yang 70% yang di sini ya. 100 dikurangi 70%. 70%. Nah, udah ngitung consolidated income-nya, baru kita bisa hitung income from E-nya. Nah, consolidated income, sesuai yang aku udah jelasin di yang awal, itu tuh bisa dicari dengan separate income, punyanya P dikurangin sama income from E. Nah, di sini kita udah tahu kan CI-nya segini. Kemudian yang kita mau cari yaitu income from E. Nah, udah gitu tinggal kita balik aja deh rumusnya. Income from E pindah ke ruas ke kiri. Berarti di sini jadi positif dan CI pindah ruas ke sisi sebelah kanan. Nanti didapat CI-nya kan udah kita hitung 143.903. Kita kurangin sama separate income punyanya P, yaitu sebesar 120.000. Nanti didapat income from E-nya, yaitu 23.903. Nah, ini kita bisa ngitung investment in E, ngitung investment in E dengan cara investment in E pada awal tahun di 1 Januari atau sama kayak di 31 Desember 2019 yaitu 245.700 kita tambah atau kurangin sama pendapatan di perubahan pendapatannya. Yaitu di sini ditambahin sama income from E 23.903 didapat dari perhitungan yang tadi dikurangin sama dividennya 21.000. Kemudian kita kurangin sama retirement. Nah, ini kenapa namanya retirement? Nah, karena retirement ini tuh kayak, kalau misalkan di AKL 1 tuh kayak bond sama investment gitu. Jadi kayak mereka kayak penghapusan gitu. Nah, jadi di sini kita kurangin sama retirement-nya 60.000, terus kita tambahin sama dividen dari P ke E, yang udah tadi aku jelasin yang di sebelah sini.
nanti didapat investment in E-nya 194.603.